malam, Ko Bernard. Selamat malam. Gimana kabarnya, Ko? Sehat ya? Sehat, tetap sehat. Gitu kan, ya. Oke, ya. Bagaimana ini? First of all, aku harus selalu bilang thank you banget nih buat waktunya ya, Ko Bernard luangkan. Aku tahu nih, Ko Bernard hari ini sibuk banget nih Sama-sama. ya. Sibuk banget nih. Kalau aku lihat dari story-nya tadi, kayaknya Ko Bernard lagi rame nih di media gitu ya. Bahas tentang MCA ya. Menyuarakan, menjadi wakil. Kita Menjadi cuma, wakil. ya kita ini cuma corong. Masalahnya yang dibisikin kan juga nggak pernah mau dibisikin. Jadi ya Hmm, sudahlah. tapi ya Mereka kita tetap merasa mereka melindungi investor. Saya nggak tahu investor mana yang dilindungi. nah ini nih ya buat teman-teman mungkin boleh nih follow Instagramnya Kobernat langsung ya belajar dan melihat perjalanan nih. Kobernat nih pejuang kita guys ya, pejuang retail juga nih Kobernat nih ya buat kita. Oke, mantul tadi mewakili. Ya, thank you banget ya Kobernat malam hari ini. Jadi malam hari ini kita topiknya sudah dipilih ya sama Tania juga gitu ya. Jadi kita mau membahas mengenai big banks lah gitu dan juga mungkin market kita secara keseluruhan begitu ya, karena ya enak banget kok ya, singkatnya kan kalau ngeliat market kita tuh kayaknya masih masih gak enak gitu kan. Nah, pertanyaan pertama dulu mungkin bagaimana nih Ko Bernard menginterpretasikan market kita sekarang ini gitu, apa yang sedang terjadi dan mungkin juga apa yang perlu kita waspadai. Oke, yang paling pertama, eh, US dollar IDR kita ini kan udah tertekan cukup parah ya. Dan ini berada dalam titik resisten nih di 16.300. Nah, semua investor ini kan berharap bahwa ya at least ada sense of urgency dari presiden lah untuk memberikan arahan kepada timnya untuk menstabilkan kurs kita gitu kan. Karena kita sebagai pelaku usaha itu kan pasti kita pengennya kurs itu stabil. Kita nggak pengen mahal, kita nggak pengen murah, tapi kita pengen stabil. Tapi kalau seperti ini kan pelaku usaha juga pasti dalam ketidakpastian kan. Nah, ternyata dari sudut pandang presidennya sendiri, merasa 16.300 itu tidak apa-apa, bukan masalah. Jadi, ini yang menurut saya, oh, oke, sense of urgency-nya nggak ada. Jadi ya kita mau tentang gimana ya, mau yang sana aja nggak merasa ini urgent kok kita merasa ini urgent gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua, kebijakan dari para calon penerus eh, menteri-menteri maupun presiden yang ada, ini kan udah ada selentingan-selentingan nih bahwa arah kebijakannya adalah ekonomi defisit, di mana ya memang kita tahu lah kita 2 tahun ini surplus yang benar-benar surplus mungkin 2022, 2023 itu surplus karena impornya yang ditahan, bukan karena memang surplus gitu kan, karena 2023 juga harga komoditi udah melemah dan memang ekonomi udah balik tapi impornya yang ditahan, jadi kita surplusnya surplus abu-abu lah menurut saya. Nah, di tengah ancaman ekonomi defisit ini, mungkin kalau teman-teman lihat tadi itu BRI, BNI itu sesi satu bagus banget, udah bagus banget, tiba-tiba di downgrade sama Morgan Stanley. Morgan Stanley tiba-tiba tutup market, kasih downgrade ke kita Mm-mm. menjadi uh, unintended to invest ya untuk saat ini. Kurang lebih kayak gitulah. Karena apa? Kebijakannya defisit, ketidakpastian, terus masalah nilai tukar juga. Ini Morgan Mm. Stanley aja garis bawain masalah nilai tukar, tapi presiden kita merasa ini bukan apa-apa. Mm. Jadi ya mau gimana gitu kan. Itu Mm. kelihatan banget. Karena waktu sesi 2 saya merasa ini out of nowhere. BNI sama BRI yang udah bagus tiba-tiba buangannya kenceng. Ini pasti something Mm. wrong. Ternyata benar ada downgrade dari Morgan Stanley. Terus tiba-tiba waktu IEP yang namanya Mandiri BCA juga gap down ke bawah. Wah, ini pasti ada sesuatu yang ternyata alasannya ya downgrade dari Morgan Stanley. Padahal Mm. kalau kita lihat secara teknikal, baik BRI maupun BNI ini dalam kondisi bullish divergence. Mm. Jadi dalam kondisi makro yang baik-baik saja dan nggak ada berita aneh-aneh, harusnya siap rebound. Mm. Bahkan BNI siap
cup and handle BRI siap double bottom. Hmm. Ternyata seperti itu. Hmm. Bahkan Mandiri yang udah bagus pun akhirnya koreksi, BCA yang udah bagus pun akhirnya koreksi. Seperti itu. Jadi masalah-masalah ini Joy yang mungkin menjadi penyebab kenapa kok market kita ini agak kurang kondusif ya beberapa Hmm. saat ini. Karena kebijakan juga eh, nggak ada yang lebih ke arah, oh ya ini emergency state, ini harus segera dibenahin, itu nggak Hmm. ada. Dan yang perlu digarisbawahi satu lagi, DXY ini kondisi melemah, rupiahnya melemah, apalagi kalau DXY-nya menguat. Kan rupiahnya bisa mau kocar-kacir kemana gitu. Nah kalau ini sendiri dari pemimpin kita nggak ada merasa ini salah dan merasa ini baik-baik saja ya mungkin itu sih yang buat mereka ogah-ogahan ya Ya, ya. Ya, jadi kalau yang aku gitu. tangkap dari Koberat mention ya, jadi mungkin bisa dibilang inti seharinya itu adalah dari tidak terlihatnya ada sense of urgency ya dengan apa yang terjadi dengan market Benar. kita gitu kan, apalagi dengan orang-orang yang menentukan kebijakan-kebijakan gitu ya, mekanisme-mekanisme pasar modal kita, bahkan ekonomi dan sebagainya itu bisa membuat ya kita lah ya investor itu memang jadi agak panik juga kali ya kok ya lihatnya kan, dan itulah ya salah satunya juga yang tadi Ko Berat mention, dan di sini ada temen yang nonton juga ya malam hari ini, mungkin kan ada yang belum tahu ya, jadi memang JP Morgan itu ini ya kok ya, jadi dia Morgan mendowngrade ya. Stanley, Morgan Stanley, Oh sorry, bukan Morgan JP Morgan, Stanley ya. Morgan Stanley, MS. Oke, Morgan Stanley ya, downgrade gitu ya untuk investasi di bursa Indonesia begitu ya Ko ya, betul ya. Betul, betul. Jadi Oke. kalau dibilang sebetulnya eh, awal-awal tahun kan saya berharap bahwa kita emerging market ini kan dapat inflow dari domestik apa dari ini ya istilahnya develop country ya, develop Ya. market dari DM ke EM karena kan kita tahu China sendiri kan ada perlambatan NF berarti kan harusnya ada dana yang lari tuh Hmm. dari China. Ternyatanya manggilnya ke India, Pak. Karena India lebih kondusif, Pak. Ya, 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 ya. Waduh, Itu yang waduh, baru waduh, waduh. kita ngomong investasi di stock market ya. Hmm. Investasi di real market ya FDI itu AI related semua investasinya ke Malaysia, Pak. Karena di Hmm. sana dirasa infrastrukturnya lebih siap, baik dari data center maupun SDM-nya. Jadi, kalau sekarang ini lagi hot stock AI ya, sorry to say, kita nggak akan menikmati karena nggak akan ada yang ke-invest sama AI-AI yang di luar, Hmm. Ya, ya, seperti ya. itu. Oke, jadi kalau misalnya kau Bernard lihat sekarang, jadi kalau misalnya aku simpulin mungkin bisa dibilang cukup apa yang terlihat sekarang gitu ya. Sekarang ini memang agak pesimistik lah ya. Tapi untuk mungkin sampai sisa tahun ini gitu ya 2024, mungkin tinggal setengah tahun lah, itu di pertengahan lah ya. Begitu kan, kira-kira Ya, apakah masih ada harapan Koberna untuk bursa kita ini memiliki apa ya, terlihat lebih positif lah gitu, at least prospeknya juga gitu, apabila ada mungkin perubahan-perubahan di kebijakan atau mungkin juga ada data-data ekonomi yang keluar yang kita masih tunggu, kira-kira masih ada harapan nggak nih kalau buat bursa kita itu supaya tidak terlihat seperti sekarang gitu sampai di downgrade gitu kan sama Morgan Stanley gimana nih kok? oke. Kalau menurut saya, kuncinya satu. Kita ini cuma dilirik dari asing saat ini ya. Hmm. Nggak ada lagi selain karena kita punya komoditi. Dan sekarang Hmm. kebijakan komoditi pun itu kurang pro pengusaha, di mana royaltinya segede gaban, itu Hmm. pemegang IUPK selain royalti juga masih harus profit sharing, Hmm. terus kalau yang di CPO juga itu retribusinya juga luar biasa gitu kan. Jadi benahin dulu deh itu masalah komoditas. Karena sorry to say saat ini satu-satunya yang dilihat asing ke kita, kita Hmm. bukan lagi eksotik market ya. Eksotik marketnya udah pindah ke Vietnam nih. Ini Hmm. alfanya udah pindah ke Vietnam. Kita no longer alfa. Hmm. Yang kita bisa tarik ke mereka karena kita cuma jualan komoditas. Growth kita sekarang cuma dari komoditas. Dan yang bisa mengimbangi dari ekonomi defisit the next president itu cuma dari komoditas. Jadi kalau komoditas ini tidak ditata benar-benar,
dan tidak dilakukan relaksasi untuk mendukung komoditas, ya mati, nggak bisa. Jadi kalau mau berharap inflow saat ini, ya kita harus genjot growth. Growth-nya dari mana saat ini? Ya komoditas, nggak ada lagi. Kita mau data apa lagi? Bahkan retail purchase aja turunnya lumayan loh bulan Mei ya, kayak gitu. Itu retail purchase-nya turunnya lumayan. Dan purchasing power kita ini sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Kita ini udah lama berada dalam middle income trap yang harusnya itu kain dia, di mana middle income-nya ini dikasih berbagai insentif supaya mereka punya purchasing power lebih, ternyata enggak. Yang middle income ini semakin dipukulin, semakin dikempesin. Di mana mau punya purchasing power, akhirnya disparitas antara high income dan middle income ini semakin gede. Ya akhirnya nggak bisa lah kita mau dapat purchasing power dari mana. Ya. Oke, jadi bisa dibilang mungkin strong suit dari bursa kita sekarang adalah mayoritas itu dari sektor komoditas, begitu ya, Ko ya. Tapi itu pun tetap masih Yes, perlu ada yes, sedikit yes. bebenah, begitu ya. Jadi memang kalau investor asing itu melihat bursa kita menarik karena komoditas kita, begitu ya. Karena apa yang kita bisa Betul. produce, gitu ya, di negara ini, dan itu yang terlihat yang membuat apa ya, ada competitive advantage lah, tapi tetap itu pun masih membutuhkan perlu dirapikan juga gitu ya, untuk supaya bursa kita tetap terlihat seksi begitu kan, kurang lebih begitu ya, kok ya, betul ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Ya. eh, memang kita harus lebih seksama ya, terutama dari pihak government-nya harus lebih peka ya terhadap apa Ya. yang terjadi dalam kondisi ekonomi saat ini. Ini kondisi ekonomi peralihan yang menurut saya paling chaos sih. Karena Hmm. dari existing government itu seperti udah kerjanya ogah-ogahan, yang new government udah gerasak gerusuk pengen nyerodok gitu kan, tapi nggak ke arah gitu. Hmm. Ya. Ini Oke. masalahnya itu kayak gitu. Jadi kayak sekarang gugur kewajiban ya kerjanya ya. Nunggu kayak orang mau notice mau resign itu loh. Kayak gitu. Saya ngeliatnya Oke. kayak gitu. Jadi tim-tim menterinya ini kayak nungguan mau notice mau resign doang. Jadi nggak ada yang kerja. Ya. Oke, jadi teman-teman semua yang nonton malam hari ini nih benar-benar daging ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal gitu ya, ngobrol-ngobrol. Jadi inilah yang mungkin bisa dibilang sedang terjadi juga begitu ya di bursa kita. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ya, dengan berkembangnya juga mungkin berita-berita yang ada begitu ya, teman-teman bisa follow juga begitu ya. Nah, kok mungkin pertanyaan aku selanjutnya, jadi dengan bursa kita yang sayang sekali di downgrade gitu ya sama Morgan Stanley begitu kan, dan juga mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang masih sangat kurang jelas begitu ya disosialisasikan tujuannya, dan apapun lah itu ya, ada kepentingan. Kira-kira menurut Obera sendiri, uh, strategi apa nih ya yang teman-teman nonton, yang teman-teman nonton nih malam hari ini perlu lakukan di pasar modal gitu. Contohnya mungkin ada yang belum pasang posisi, apakah tetap menarik banking gitu ya dengan keadaan yang masih terkoreksi, atau mungkin kalau Bernard ada approach lain nih buat teman-teman yang mungkin mau ngambil harga di bawah sekarang untuk big bank. Kalau menurut saya sih downgrade ini means a lot ya. Karena big banks itu kan proxy dari fund flow. Kalau ada inflow kencang, mereka naik. Kalau ada outflow kencang, ya mereka kebantingnya nggak kurang-kurang gitu kan. Jadi kalau menurut saya, wait and see dulu deh. Kita lihat besok Ya. itu sejauh apa pengaruh dari downgrade Morgan Stanley. Apakah tadi ini udah ada beberapa fund yang mungkin udah curi start ya, yang udah front run untuk buang. Ya menurut saya sih untuk big banks wait and see dulu. Saya mendingan ini ya BOW saham-saham komoditas ya. Hmm. Oke. Dan Ya. kondisi saat ini itu pilihannya dua, antara mau scalping sekalian, yang benar-benar cuan kos, yang benar-benar jangan mikir untuk, oh target saya panjang ke sini,
Udah sekarang targetnya pendek-pendek. Hmm. Atau sekalian mau ngelong, cari barang, multiple entry, entry bertahap, ya kan? Cari yang kasih dividen, cari yang memang growth-nya masih jelas. Ya udah, kita riset play aja. Kita cuma lihat result Hmm. aja. Karena eventually Ya, ya. dalam kondisi gini pasti banyak barang dengan fundamental bagus yang terdiskon dan itu Hmm. bisa jadi kesempatan untuk kita cari saham-saham untuk di long ya. Seperti itu sih. Oke, oke. Jadi kalau Kobernat kan downgrade ini baru keluar hari ini ya kok ya berarti ya bisa Yap, dibilang ya. Eh, yap. apakah besok proyeksi Kobernat besok masih apakah akan ada tekanan jual untuk bursa kita? Menurut saya, menurut saya pasti akan ada tekanan jual sih. Karena berita Morgan Hmm. Stanley ini keluarnya jam 4 sore ya. Hmm. Jadi Ya, ya. apa yang tadi jualan di market itu sepertinya mereka curi start sih. Hmm. Seperti Oke, oke. itu. Cuma apakah asing porsinya masih banyak? Iya, BRI itu asing udah outflow 15 triliun lebih ya. Hmm. Dan benar eh, ini outflow-nya udah lebih dari pada waktu COVID dari asing. Jadi Oh, wow. apakah mereka masih ada porsi untuk exit lagi? Nobody knows karena porsi asing itu sangat gede sekali di four big Hmm. banks. Jadi nobody knows barang mereka habis di kapan. Cuma bagi saya Big Bangs saat ini jadi penonton dulu aja. Oke. Siap, siap. Thank you banget kok Bernard. Senyum dikit dulu kali kok. Jangan katanya jangan marah-marah kok katanya. Iya, jadi teman-teman di sini komennya nih paling rame nih kalau udah Koberat lagi mengeluarkan unek-unek. Tapi secara jujur Koberat ini paling sweet banget ya. Jadi kalau lagi marah kan dalamnya Hello Kitty. Aku udah pernah ketemu sama Kobernat ya, teman-teman ya. Jadi kita belajar teman-teman malam hari ini ya. Kita belajar ya kita juga. Tapi dengan realita yang ada begitu kan. Aku sukanya Koberat tuh apa adanya juga nih kalau ngobrol. Oke, Yang penting ini kalau lucu. ngobrol sama saya siap mental aja karena Nah, siap ditusuk-tusuk dengan fakta. betul, karena memang market juga tidak berbohong ya Ko Bernard ya. Market tuh nggak nungguin kita siap atau enggak, dihajar aja gitu kan. Jadi emang harus harus mulai mempunyai mental baja nih. Oke, mungkin kita Betul, sambil ambil-ambil betul. pertanyaan teman-teman cuan troopers ya. Ini lucu banget nih. Orang-orang di atas banyak yang ngobrolin tentang ekonomi gitu ya, tentang kebijakan pemerintah. Tiba-tiba muncul nih dari Ricky, BBTN sudah murah belum kok? Kalau kau Bernard sendiri ngeliat BBTN gimana nih kok? Lompat dulu deh kita biar cair dikit Oke, suasana. jadi gini, BTN ini kan bank proxy properti ya. Dengan kita kan tahu eh, proxy properti, propertinya sendiri kan memang lagi terkoreksi ya. Properti dari Big Three aja yang kuat tinggal CTRA nih, karena dia memang penjualannya stabil dan dia raja luar pulau gitu kan. Mau BSDE diomong murah ya murah sih, cuma nggak naik gitu kan. Nah, Hmm. BTN ini memang dalam kondisi potensi turnaround ya dari kondisinya dia yang sebelumnya banyak NPL apa itu kan dia udah bersih-bersih. Hmm. Dan memang harapannya dengan nanti suku bunga turun, ya dia pasti akan dapat limpahan lah kasarannya kayak gitu. Karena kalau Ya. kita lihat chart ke belakang, BBTN ini korelasinya sangat besar dengan saham properti dibandingkan dengan saham perbankan. Seperti itu. Oh, Nah, oke, oke. di satu sisi kita juga harus aware. Menurut saya, ini ada kemungkinan BI rate tanggal 19-20 ini akan naik. Hmm. Kayak gitu. Jadi kita harus siap di sana, tapi menurut saya ini udah final, nyala terakhir. Kalau itu udah ada naik kenaikan terakhir di 1920 itu, ya harusnya semua udah price in, kita bisa mulai posisi lah yang saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga termasuk BTN ini sih menurut saya. Karena Hmm. murah, stop loss 1190 kalau mau trading ya. Ya, Cuma ya, ya. hati-hati aja besok Oke, oke. kayak gitu. Jadi kalau kalau pendapatnya Ko Bernard untuk bank rate itu akan naik ya kok ya, gitu ya. Yes, menurut saya sih
sekarang pemerintah udah no choice. Untuk dia Hmm. menahan outflow, satu-satunya cara hanya dengan menaikkan suku bunga. Jadi Hmm. dengan harapan itu mungkin nanti kita ada spike dikit di government 10 years bond yield. Hmm. Tapi setelah itu gap antara kita punya 10 years bond yield dengan US Treasury 10 years yield itu Hmm. semakin gede, ya harapannya udah stop outflow dan kembali inflow, dolar kembali melunak. Just for information, kemarin waktu kita di 7173 aja bond yield kita itu kita udah menarik inflow cukup gede. Jadi kalau Hmm. dari Januari sampai April akhir itu kita udah ada outflow bond 44 triliun. Dari sepanjang bulan Mei itu kita udah Hmm. ada inflow bond sebesar 16 triliun ya. Jadi sisa outflow-nya sisa 28 triliun. Saya belum update lagi. Cuma menurut saya ya appetite untuk bond kita mungkin di kisaran 7374 itu sih. I see. Oke, oke, oke. Siap, siap. Thank you Kayak banget Ko gitu. Bernard ya untuk penjelasannya mengenai BI rate gitu ya. Dan teman-teman sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau ingetin ya di sini kita yang nonton banyak banget naik terus angkanya ya. Jadi aku mau bagi-bagi merchandise dari Support Sekuritas, ada merchandise menarik buat kalian. Aku kasih buat 5 penonton ya, untuk 5 penonton. Kalau kalian screenshot ya TikTok kita malam hari ini, jangan lupa tag Instagramnya Ko Bernard juga ya, sama tag Instagramnya Skor Sekuritas, dan coba masukkan caption apa yang kalian pelajari dari malam hari ini begitu ya, dari awal sampai akhir tadi ini banyak banget obrolan ilmu-ilmu yang di-share ya, tanggapan atau view dari Ko Bernard yang tentunya sangat apa ya, daging banget buat kalian untuk bisa bawa terus ya di perjalanan investasi atau trading kalian begitu. Dan buat kalian yang mungkin telat, ini Instagram berarti di save ya. Jadi jangan patah hati, kan bisa nonton dari awal. Oke, kok aku mau nanya satu lagi, baru mungkin nanti kita ke teman-teman yang nanya. Kalau mengenai sektor kesehatan gimana? Kalau Bernard view-nya? Kayak Hill, Silo, katanya ada obrolan kemarin Kesehatan sektor apa ya? kesehatan ini Terakhir kan mulai cuma dapat minat. masalah gini. Kemarin kan yang konsolidasi kan Hill sama Astra. Hmm. Silo kan memang dijual Hmm. tuh, ya kan Hmm. ke Glencore atau kemana ya kemarin ya. Ya penggeraknya cuma masalah corporate action sih. Tapi kalau Hmm. sektor kesehatan secara keseluruhan belum ada trigger yang signifikan ya. Saya sih Hmm. jujur saya lagi ngeliatin Prodia ya, karena Prodia ini di harga-harga sekarang layak untuk dipantau sih. Cuma apakah sudah bijak untuk masuk atau belum, saya masih wait and see karena belum ada trigger ya. Hmm. 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 Seperti itu. Ya, ya. Jadi belum ada sentimen signifikan lah ya yang membuat sektor ini benar-benar seksi lah ya, kok ya. Jadi masih wait and see lah ya. Betul, jadi trigger utamanya masih masalah M&A ya. Hmm. 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 Ya, ya, Jadi ya, ya. kalau yang terakhir yang bukan kesehatan benar-benar sih, tapi Viridian Pharma, PIVA itu kan juga masalah M&A juga kan. Karena dia Hmm. Hmm. ada red issue gede, ada pemodal masuk gede kan. Ya, ya. Jadi ya masih seputaran corporate action kalau menurut saya. Tapi memang ini waktunya health sector terjadi konsolidasi. Karena Hmm. kita tahu pada waktu COVID kemarin, health sector ini terlalu ekspansif. Sehingga Hmm. banyak dari perusahaan-perusahaan kesehatan ini yang kemarin over ekspansif, yang berharap ini itu, ya akhirnya jadi over investment ya. Hmm. Kalau udah over Hmm. investment, pasti yang nggak kuat modal akan dimakan sama yang kuat modal tuh. Hmm. Kayak Oke, oke. gitu. Oke, siap. Thank you banget kok ya untuk penjelasannya mengenai sektor kesehatan ya. Mungkin juga teman-teman yang tertarik gitu ya dengan sektor kesehatan, atau mungkin ada mendengar berita tadi Ko Bernard udah memberikan view tambahan, tentunya ini bisa menjadi fuel ya, jadi bensin buat kalian untuk mengambil keputusan juga. Oke kok, kita ambil pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini. Ada Kukulik nanya nih, Ko Bernard, ASI saya minus 23%, baiknya bagaimana? Oke. Eh, bagi saya, nah ini pasti yang udah sering ngikutin saya nih.
Saya pasti tanya, trading planmu gimana? Ini pasti sering ngikutin saya nih. Jadi jawaban saya itu default. Saya pasti nanya dulu trading plan-nya gimana. Betul. Karena setiap kita masuk suatu saham, kita itu harus tahu. Kita itu harus stop loss di mana, kita harus TP di mana. Apakah stop loss itu wajib? Bisa iya, bisa enggak. Kalau kamu nggak mau disiplin di stop loss, berarti kamu harus punya money management yang bagus. Kamu harus punya kesempatan untuk average down. Entah itu average down-nya waktu nanti mantul, atau kamu punya angka-angka tertentu untuk average down. Nah, kalau kamu stop loss nggak mau, average down nggak ada duitnya, ya berarti pilihannya cuma yang terakhir. Pasrah. Ya, ya. Bahkan Kayak waktu gitu. itu, Nah, mm, gimana, ya Jo? gimana kok? Enggak, bahkan waktu itu Ya, Koberat juga mention kalau ada pertanyaan orang mengenai ASI, Koberat selalu arahinnya bahkan yang lebih menarik itu anak perusahaannya kalau kan, United yang mungkin Tractor-nya. memberikan lebih, Benar, iya United betul, iya, Tractor-nya. iya, iya. Oke, Jadi oke. sebelum saya ngomong ke emitennya, jadi yang mau saya tekenin, ini pentingnya kita punya trading plan. Jadi walaupun kita mau investasi, itu bukan berarti kita anti cut loss. Karena sebetulnya Hmm, gini, kita yakin nih perusahaan ini bagus, ya kan? Kalau kita yakin perusahaan ini bagus, tapi chartnya lagi nggak mendukung, sellernya lagi banyak, ya udah, ya kita jual dulu, simply kita cari posisi yang lebih bagus. Nggak usah dipaksain dulu. Karena perusahaan bagus di harga yang salah juga akhirnya salah gitu. Nggak akan hmm, naik gitu kan. hmm, Jadi ya itu yang paling saya mau tekanin sih. Nah, kalau spesifiknya lagi masalah ASI, kembali lagi ingat penjualan mobil ini lagi tidak baik-baik saja. Mobil motor ini lagi jenuh ya penjualannya. Dan itu kelihatan mungkin 2021-22 itu udah eh, peak dari penjualan kendaraan roda 2, roda 4. 2023-2024 itu udah mulai ngerem. hmm. Jadi ini juga faktor kompetisi juga. Banyak kompetitor brand lain yang masuk, walaupun belum tentu sustain ya, tapi itu menggerogoti market share dari Astra. Itu pasti. Nah, di sini berarti kan kita tahu bahwa perusahaan ini kemungkinan punya EPS akan declining. Di satu sisi memang 40% dari EPS dia ya disumbang oleh United Tractor. Hmm, United Tractor-nya it's a better choice. ya. Walaupun kita tahu, oh ya, dia penjualan alat beratnya juga lagi declining karena komoditis juga harganya lagi nggak terlalu boom. Tapi dia sendiri kan Hmm, punya komposisi untuk mining other minerals and coal itu kan dia juga oke. Dan dia punya hmm, komposisi di kontraktor juga yang termasuk one of the biggest kontraktor gitu kan. ya. Tinggal kita ngatur harga masuknya aja kayak gitu. Jadi kalau bagi saya, Astra kalau memang mau cut loss cari posisi, kalau nggak mau cut loss average down-nya bisa nunggu nanti kalau udah ada rejection valid baru average down, atau kalau memang nggak bisa semua ya udah pasrah aja banyak doa. Oke, siap. Thank you Ko Bernard untuk penjelasannya ya mengenai ASIC begitu ya. Tadi sudah dijawab buat kamu tadi yang bertanya ya mengenai ASIC. Oke, pertanyaan selanjutnya Gotok nih. Kok gimana nih kok Gotok? Gocap nih katanya kan. Gotok gocap. Nah, gocap together gitu ya, Goto. Jadi gini, kita kesampingkan dulu masalah sentimen terhadap emitennya yang agak ajaib Iya, gitu ya. iya. Sekarang ini kan Goto ini cuma makan prosentase dari penjualan TikTok dan Topet ya. Dia cuma makan percentage dari GTV-nya TikTok. Nah, dia ini kan eh, punya intention untuk cut job besar-besaran nih. Mhm. Dia ada intention mungkin hampir 2/3 workforce-nya mau di layoff ya. Mhm. Jadi mungkin dari tenaga kerjanya itu sisa cuma sepertiga di 700-800-an orang. As I heard seperti itu. Kalau eksekusinya bagus, berarti ini kan dia punya beban administrasi kan semakin berkurang nih. Karena selama ini yang berat di Goto itu kan juga beban administrasi nih. Nah, kalau beban administrasinya berkurang, harapan saya dia bisa ngasih budget promo lebih. Nah, Mhm. kalau budget promo
promonya lebih, toh ini kan barang udah nggak dikonsul ke Goto, Tokopedia ini. Si Tokopedia kan cuma ngasilin persentage doang. Goto cuma ambil persentage lah. Goto ini punya uang tiket lah di Tokopedia sama TikTok kan. Dari lu total jualan, gue minta 1,4% deh gitu kan. Hmm. Masa lalu mau promo apa, don't care gitu kan. Nah harapan saya kalau dia udah bisa cut administrasi, punya budget promo lebih digenjot, ya dia dapat imbasnya, dapat komisi yang lebih gede, harapan saya. Tapi ini kan sesuatu yang jangka panjang ya. Ya Hmm. selama itu belum kejadian, ya dia masih punya satu burden lagi yang namanya Gojek. Apakah Hmm. Gojek nanti akan digadaikan juga seperti Tokopedia ke kompetitornya? Nggak tahu juga. Siapa tahu nanti akhirnya Goto ini jadi super holding yang money creation cuma Goto Finance-nya doang. Hmm. Kayak gitu. Menurut saya sih nanti endingnya kayak gitu. Gojek ini apa Gojek ini mungkin akan sama kompetitor, Topetnya udah sama kompetitor, yang murni jadi cash cow di Goto, ya selain uang komisi-komisi ini mungkin ya dari Goto Finance-nya itu. Hmm. Hmm. Tapi ini jangka panjang ya, jangka panjang. And we Hmm. never know. Ini perusahaan terlalu complicated karena isinya orang-orang yang mau exit semua. Itu yang buat complicated. Jadi kalau misalnya dengan harga sekarang pun biasanya kan katanya kok yang nggak tahu nih. Mungkin kok Bernard bisa klarifikasi gitu ya. Goto dulu biasanya dijagain di harga 50 55 nih kok. Jadi kalau sekarang harga di sini better nggak masuk lah ya. Karena mungkin bisa lebih dalam lagi ya kok ya. Eh, yang pertama, kita ini sekarang punya musuh namanya FCA sih. Ya, nah, betul. Kan nggak lucu ya, disenderin 50, 6 bulan FCA jadi 20 gitu kan. Hmm. Jadi sekarang risk reward-nya agak berbeda. Hmm. Kayak gitu. Dan saya lihat ya ini Goto mau shares buyback or what. Ya menurut saya sih saya lebih baik beli di harga yang lebih mahal tapi aman ya. Hmm. Daripada saya beli di harga murah tapi jadi murahan gitu. Harga murah jadi murahan. Oke, oke. Siap. Benar-benar. Oke, thank you banget Ko Bernard untuk penjelasannya untuk Goto ya. Pastinya dia appreciate banget ya sama teman-teman yang bertanya mengenai masa depan Goto atau mungkin posisinya sekarang juga bagaimana. Oke, mungkin satu dua pertanyaan lagi ya. Kita udah mau jam 9.30. Ada pertanyaan dari Kroketria bertanya, Ko Bernard please bahas BRPT masuk FTSE gimana prospeknya? Oke. Yang pertama dia masuk FTSE Syariah. Itu harusnya inflow nggak terlalu gede juga sih. Tapi itu kan masih sekitar tanggal berapa? 20 atau 24 ya. Correct me if I'm wrong, aku agak lupa-lupa Hmm. tanggalnya. Terus yang kedua, pergerakan dari BRPT ini most likely karena sentimen dari perusahaan Prayogo yang lain. Hmm. Walaupun memang BRPT ini biasanya agak nyeleneh ya. Kayak hari ini kan nyeleneh tuh, cuannya hijau, brandnya hijau, BRPT-nya merah dalam gitu kan. Hmm. Ya, kalau menurut saya sih, yang penting angka-angka supportnya harus dijaga ya. Contoh, BRPT ini biasanya 940, 970 itu nge-base. Kemarin dia mau coba break 1030, kelihatannya udah break 1030, di close di 1040, ternyata false break gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya berarti kita kasih aja, katakanlah stop loss di 935 gitu kan. Kalau masih punya BRPT. Kalau 935-nya kena, kamu nggak mau stop loss, ya kemungkinan bisa dibawa ke 880, 870 tuh. Kalau Hmm. memang rela ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak rela ya berarti harus disiplin gitu aja. I see. BRPT Oke, oke, aman oke. kalau udah di atas 1030 dan sustain, Jo. Kalau selama dia nggak Oke, di oke. atas 1030 dan belum bisa sustain, dia belum aman. Oke. Jadi udah di-mention ya sama Ko Bernard untuk amannya ya, angkanya di berapa ya teman-teman, ini bisa diingat juga ya, jadi perhatian. Dan tentunya bisa menjadi pegangan buat kalian juga ya, kalau misalnya lagi menimbang-nimbang gitu ya untuk masuk di BRPT. Oke, Yes, mungkin dari aku satu pertanyaan lagi. Kalau dari Ko Bernard boleh. sendiri gimana nih Ko, melihat brand kok sekarang kan? Jadi brand ini memang dampaknya besar sekali kok ya terhadap bursa kita juga ya. Hari ini bisa dibilang cukup Iya, menarik ya melihat Big jadi Caps turun, brand naik.
Gimana nih kok kalau ngeliat brand? Ya, jadi brand ini sendiri terhadap bursa, penurunan 10% di bursa itu menurunkan apa penurunan 10% di brand itu menurunkan 0,4% di bursa. 0,4 Hmm. 0,5% di bursa. Jadi ini yang menyebabkan menurut saya ya pergerakan bursa itu udah nggak relevan lagi. Jadi kalau kita lihat IHSG itu udah nggak relevan. Hmm. Sayangnya, sayangnya algoritma dari fund-fund asing itu masih lihatnya IHSG, Ya. termasuk fund-fund yang indexing. Karena Hmm. mereka kan selalu melihatnya indeks kan, returnnya juga based on index. Dan portofolio mereka pasti dari top 10 market cap gitu kan. Hmm. Jadi kalau indeksnya keseret karena brand, ya pasti mereka otomatis akan trimming big banks. Iya. Indeksnya naik karena brand, kemungkinan mereka akan trigger secara otomatis dari algoritmnya mereka jadi HK big banks. Makanya ini kita ngeliat big banks ini kok gerakannya aneh ya selama 3 minggu, 4 minggu terakhir ini. Habis Hmm. dibuang, besoknya asingnya akum. Besoknya dibuang lagi, akum lagi. Ya karena ini asing yang masuk di big banks, ini by algorithm, Hmm. by algorithm. Jadi ya memang seperti itu, galau seperti itu, kelihatan galau. Padahal itu bukan galau ya, karena mereka algoritmnya ke-trigger dari pergerakan indeks. Karena selama ini indeks kita nggak pernah bergerak sedrastis ini gitu kan. Iya. Jadi ya mau gimana lagi, suka atau enggak. Nah kalau masalah brandnya sendiri sih, ini tergantung dari yang punya emiten ya. Seberapa kuat imannya dia untuk nahan ini barang sampai exit, ataukah dia merasa udah cukup, nggak dilanjutin juga bisa gitu. Cuma saya akuin Hmm. dia buka ARB sendiri ya di laporan terbuka bursa dia beli berapa 300.000 lot ya itu top sih itu top. Itu gila sih. Ya Oke, itu kok artinya udah. apa, nggak perlu Nah, banyak bacot, nggak perlu kayak BRI yang keluar-keluar mau buyback selama setahun tapi nggak buyback itu langsung beli itu langsung buka RP itu baru nggak banyak bacot langsung itu price udah sih kok. actionnya ditunjukin gitu kan. Itu udah fix jadi caption yang bakal ada orang story ini sih kok. Nanti siap-siap di tag aja kok. Gak usah banyak bacot. Katanya. Iya, pokoknya jadi emiten itu nggak usah kebanyakan story, nggak usah banyak bacot. Kalau memang kamu merasa emitenmu bagus, lu sendiri berani buyback, nggak udah gitu aja. Kalau lu sendiri masih, oh enggak lah nanti lebih murah, nanti lebih murah, berarti lu sendiri nggak yakin barang lu bagus, alias kebanyakan bacot itu. Nah, oke. Jadi aku nggak mau nambahin pertanyaan lagi ya. Jadi ini kayaknya memang perlu end ya di kata-kata itu karena sangat menarik ya, lucu tapi ada faktanya juga ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ketinggalan ya, ini Instagramnya di save ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, kan bisa nonton dari awal. Tadi ada yang nanyain mengenai BBRI, banking, strateginya sekarang harus ngapain, itu semua udah dijawab ya teman-teman ya sama Kobernat. Jadi kalian bisa nonton lagi dari awal di Instagramnya Sukor ya. Dan jangan lupa untuk screenshot ya TikTok kita malam hari ini untuk mendapatkan merchandise menarik ya. Jangan lupa tag Instagramnya Kobernat dan juga Sukor dan masukkan captionnya. Kobernat, thank you banget ya buat malam hari ini Sama-sama. ngobrolnya. Aku tahu banget Kobernat sibuk banget hari ini ya, tapi masih mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Aman. Oke, siap kok. Sampai ketemu lagi ya kok di lain Thank waktu. you. Thank you. Selamat malam.